نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Saya beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjamaah salat subuh di Mushola An-Nur Komplek Gria Grafika Citra Sentosa yang kita cintai ini, dan dilanjutkan dengan kajian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul utsma besok di hari kiamat. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hukum-hukum sekitar sholat Jumat, dan ini bahasan terakhir tentang sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bagian ini terdapat 4 masalah. Yang pertama tentang hukum mandi untuk sholat Jumat. Kedua tentang siapa orang di luar kota yang berkewajiban sholat Jumat. Ketiga tentang waktu yang dianjurkan berangkat sholat Jumat. Dan keempat tentang jual beli pada hari Jumat setelah seruan azan. Yang pertama, hukum mandi untuk sholat Jumat. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang mandi Jumat. Menurut mayoritas mereka hukumnya sunnah, dan menurut ulama-ulama dari mazhab Dzahiri hukumnya fardu. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu. Tetapi ini menurut pengarang, penyusun kitab ini sepakat bahwa mandi bukan merupakan syarat sahnya sholat Jumat. Jadi memang ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, tapi itu bukan merupakan syarat sah sholat Jumat. Silang pendapat ini muncul karena ada pertentangan beberapa hadis, ya. Disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin katuhuril janabati. Ya. Mandi atau sesuci pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap muslim, sebagaimana mandi dari janabah. Mandi dalam redaksi yang lainnya, mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa, bersiwak dan memakai wewangian
sebisa mungkin. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan ada tambahan kata bersiwak. Hadis ini aslinya diriwayatkan oleh Imam 7. Disebutkan dalam riwayat Aisyah, ia berkata beberapa orang yang setelah bekerja berat mereka lalu pergi ke sholat Jumat dengan keadaan yang sama seperti mereka yang bekerja. Lalu dikatakan, kenapa kalian tidak mandi lebih dahulu? Nah, seperti itu. Hadis yang pertama disepakati kesohihannya, sementara hadis kedua diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Muslim. Makna lahiriah hadis Abu Sa'id menurut kewajiban mandi, ya, menuntut kewajiban mandi, dan makna lahiriah hadis kedua, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi, menunjukkan bahwa tujuan mandi adalah untuk kebersihan, bukan sebagai ibadah. Disebutkan dalam suatu riwayat, man tawaddo'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mah wa manita salah fal ghuslu afdal. Barang siapa yang cukup berwudu saja maka pada hari Jumat hal itu baik. Dan barang siapa yang mandi, ya, di hari Jumat tadi hal itu lebih baik. Jadi wudu cukup, kalau mau mandi lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena konteksnya ini di Arab sana dulu waktu penetapan ini adalah dingin, ya, seperti saat ini di sana. Orang-orang sana itu jarang mandi. Mungkin mandinya yaitu sepekan sekali, kalau enggak ya pas setelah melakukan hubungan suami istri baru mandi, atau setelah bekerja berat. Tapi memang di sana apalagi saat musim dingin itu dingin sekali, orang jarang untuk berkeringat. Maka ini ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk melakukan mandi hari Jumat, seperti kita melakukan mandi jenazah. Ya, mandi Jumat itu atau mandi jenazah adalah mandi yang diguyur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bukan hanya sekadar mandi untuk menghilangkan keringat dari wajah, leher sampai ke kaki, bukan. Tapi mandi jenazah adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ini harus kita perhatikan, jangan sampai ketika kita walaupun di musim dingin kita setelah hubungan suami istri itu ya mandi harus dipaksa, mandinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan, wah ini kan Pak musim dingin maka aku mandinya hanya separuh badan aja. Ya tidak boleh. Ya, yang namanya mandi wajib yaitu juga dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Namun ada sebagian ulama yang memperbolehkan untuk menyicil, ya. Mungkin dalam nganten anyar, pengantin pasangan baru di rumah mertua, biar tidak kelihatan wah ini mantuku sergap temen udah sadus terus, wah gitu. Ya setelah itu mungkin nyicil kepala dulu, ya habis itu dikramasi, maksudnya kramasi diandui kan raketok. Nah, setelah itu mandi pacar-pacarnya ya mandi, tapi cukup dari ini yang dari wajah sampai ke bawah, jadi tidak perlu keramas lagi. Cuman tadi di awal juga sudah diingati untuk mandi jenazah kayak gitu, dan itu menurut sebagian ulama diperbolehkan. Mengenai mandi Jumat ini karena orang habis pelaksanaannya Jumat itu kan siang, ya, memungkinkan sekali orang-orang itu setelah bekerja berat, setelah bekerja keras, sehingga muncul keringat, muncul apa, terus pokoknya ya masih menggunakan pakaian kerja itu masih ya keringat, bau badan dan lain sebagainya.
Nah, ini akan mengganggu konsentrasi dari jamaah yang lain. Maka dari hadis ini, dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi, ya seperti pertanyaan, mengapa kalian tidak mandi terlebih dahulu untuk menunaikan sholat Jumat? Orang habis kerja, ya seperti beberapa waktu yang lalu di sini kan ada orang yang ya tinggalnya di musola, kerjanya macam-macam, itu tidak pernah mandi untuk sholat hingga bau. Nah, ini yang menjadikan jamaah yang lain tidak khusyuk. Nah, maka dari itu anjuran untuk mandi ini sangat ditekankan. Walaupun tadi mandi untuk sholat Jumat itu bukan merupakan syarat sahnya sholat. Memang sebagian ulama, sebagian mayoritas besar itu ya disunahkan. Tapi ada yang menurut ulama dari mazhab Zahiri mengatakan mandi hari Jumat itu wajib. Ya tidak ada baiknya kalau kita tahu diri lah. Orang mau Jumatan kumpul orang banyak, istilahnya Jumat itu idnya atau lebarannya umat Islam kumpul. Ya, makanya kalau di sekarang ini sudah banyak masjid ya, akan telecek di mana-mana Pak. Tiap RW itu sudah ada masjid. Kalau dulu enggak, masjidnya ya katakanlah di satu kelurahan ya satu, maka ini seperti pertemuan besar. Jadi guyup orang dari berbagai RT, berbagai RW kumpul jadi satu dalam satu kelurahan tadi. Akhirnya ketemu orang sana, jamaah sana. Nah, ini kalau sekarang enggak, santai, sekarang aja santai-santai gitu, karena Jumatnya masjidnya sudah dekat di lingkungan rumah kita sendiri kayak gitu ibaratnya. Tinggal jalan beberapa langkah sudah sampai. Nah, ini menunjukkan bahwa mandi sangat ditekankan. Mandi di hari Jumat sangat ditekankan. Walaupun tadi mandi di hari Jumat bukan merupakan syarat sahnya sholat, tapi paling tidak di situ ada anjuran-anjuran. Bahkan ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu atau wajib. Di samping itu kan ya bagus ya. Dari hadis yang lain dalam Al-Quran ini, kudu zinatakum inda kulli masjidin ya. Ambil pakaianmu yang paling bagus ketika kamu akan menuju masjid. Jangan kemudian ke masjid masih menggunakan pakaian kerja, bukan kerja kantoran. Kerja-kerja yang dimaksud sini adalah kerja berat, kerja mungkin sebagai kuli bangunan, macam proyek, kerja-kerja yang menggunakan okol ya, sehingga banyak mengeluarkan keringat. Nah, ini kemudian langsung menuju masjid, ini kasihan ya. Kita tidak mengindahkan, bahkan dianjurkan untuk menggunakan wangi-wangian, pakai pakaian yang paling bagus. Nah, seperti itu. Mandi dulu yang rapi, karena akan bertemu dengan saudara-saudara yang lain di sekitar masjid. Dan orang-orang yang tadi disampaikan bahwa sholat Jumat itu atau hari Jumat adalah idnya, hari lebarannya umat Islam, dan Jumat merupakan sayyidul ayyam ya. Sampai sini paham ya. Yang kedua, tentang siapa orang di luar kota yang berkewajiban sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Perihal orang di luar kota atau musafir yang diwajibkan sholat Jumat, menurut pendapat sebagian ulama, ia tidak berkewajiban untuk menunaikan sholat Jumat, orang yang sedang musafir.
Tetapi menurut pendapat sebagian yang lain, ia berkewajiban. Kelompok ulama terakhir yang merupakan penuntutan untuk kewajiban tadi juga berselisih pendapat yang cukup tajam. Ada yang berpendapat orang yang jarak perjalanannya sampai sholat Jumat hanya tinggal 1 hari, ia harus mengejar untuk sholat Jumat. Tetapi ini adalah pendapat yang kontroversial. Ada yang berpendapat bahwa wajib sholat Jumat bagi orang yang hanya menempuh perjalanan sejauh 3 mil. 3 mil itu berapa ya? 1 mil itu berapa yang tadi? 1,6 kilo. Berarti 3 mil 4 hampir 5 kilo. Ya. Dan ada yang berpendapat wajib sholat Jumat bagi orang yang mendengar suara seruan azan dari Jumat dari jarak 3 mil tadi. Kalau sekarang tidak 3 mil ya. Sekarang walaupun dalam perjalanan tiap 1 kilo sudah ada masjid. Dua pendapat terakhir ini dikutip dari Imam Malik. Masalah ini dikemukakan dalam pembahasan tentang syarat-syarat wajib sholat Jumat. Silang pendapat mereka dalam masalah ini karena adanya beragam hadis. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa orang-orang biasa mendatangi sholat Jumat dari desa Al-Awali di zaman Nabi SAW. Jarak ke desa ini dari Madinah sejauh 3 mil. Al-Awali itu di Mekah juga ada Al-Awali, di Madinah juga ada. Memang jaraknya jauh, ya. Ini orang-orang Al-Awali mendatangi sholat Jumat, ya, karena tahu pentingnya sholat Jumat. Padahal jaraknya 3 mil tadi minimal. Kalau di sini katakanlah di Tejosari 3 mil itu sampai sana udah payung. Orang udah payung pada sholat ke sini. Orang dekat Serondol ada itu sekitar 3 mil, ya. Pada datang sholat Jumat ke sini. Ini betapa sholat Jumat itu sangat dianjurkan. Dalam riwayat, ya, karena wajib ya, bukan dianjurkan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Jum'atu alaman sami'an nida. Sholat Jumat itu wajib bagi orang yang mendengarkan seruan adzan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ad-Daruqutni. Kata Abu Dawud dalam As-Sunan, hadis ini diriwayatkan oleh jamaah bersumber dari Sufyan yang bersumber dari Abdullah bin Amr, dan mereka tidak menilai hadis ini marfu, ya. Jadi ada hadis yang mengatakan al-Jum'atu alaman sami'an nida. Jumat itu kanggone wong sing krungu seruan adzan. Nah, kalau tadi disampaikan orang mendengar adzan, kalau dulu nggak ada speaker, nggak ada pengeras suara. Tapi sekarang setiap masjid ada saya sampaikan paten telecek RW 6, RW 5, RW 11, RW 8. Wah, di sekitar kita sudah muncul masjid. Kalau sampai tidak melakukan sholat Jumat, ya kebangetan. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Jum'atu alaman awahul lailu ila ahli. Sholat Jumat wajib bagi orang yang waktu malam lelah mengembalikan ia kepada keluarganya. Nah, hadis ini cuma dhaif, ya. Maksudnya lelah gimana? Ya capeklah dalam melayani keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terutama bapak-bapak, kalau kemarin di awal-awal disampaikan seorang wanita tidak wajib untuk menunaikan sholat Jumat. Kalaupun dia mendatangi sholat Jumat, itu sudah dianggap cukup sebagai pengganti sholat zuhur. Itu yang untuk ibu-ibu. Tapi untuk bapak-bapak,
sifatnya adalah wajib, ya, sifatnya wajib. Ketika walaupun ketika tadi sedang musafir, ya, toh ketika mendengar seruan azan, ya, kecuali maaf musafirnya perjalanannya jauh, kemudian tidak memungkinkan karena apa? Naik kereta, ya, naik kereta itu kan perjalanan mungkin dari Jakarta ke Surabaya itu paling tidak memakan waktu 8 jam. Nah itu kan ya kita tidak sholat Jumat, ya, untuk menggantikan ya ada pengganti sholat zuhur, ya, seperti itu yang dulu pernah kita bahas juga atas pertanyaan dari Semenan atau Pak Profesor Darken waktu perjalanan dari Jogja ke Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu yang dianjurkan berangkat sholat Jumat ini Bapak Ibu perlu diperhatikan, ya, ketika akan pergi untuk melaksanakan sholat Jumat. Perihal kapan waktu yang terbaik untuk berangkat menuju sholat Jumat, para ulama juga berselisih pendapat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man roha fi sa'atil ula faka'an nama qarraba badanatan." Siapa roha yang berangkat fi sa'atil ula, berangkat Jumatan maksudnya ke masjid pada saat yang pertama, faka'an nama qarraba, mongko seakan-akan dia yang tadi qarraba berkorban badanatan dengan seekor unta, ya. Jadi orang yang mangkate gasi sholat Jumat, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta. Wa man roha fi sa'atis tsaniyati, dan barang siapa yang berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat fi sa'atis tsaniyati, dalam waktu yang kedua, golongan yang kedua, faka'an nama qarraba baqaratan, maka seakan-akan dia tadi qarraba berkurban baqaratan, seekor sapi, ya, seekor sapi. Yang pertama unta, yang kedua sapi. Wa man roha fi sa'atis salisati, dan barang siapa yang berangkat sholat Jumat fi sa'atis salisati pada waktu yang ketiga, faka'an nama, maka seakan orang tadi qarraba kabsan, berkorban dengan seekor kabsa, ekor domba, ya, kabsa. Wa man roha fi sa'ati rabi'ati, dan barang siapa yang berangkat sholat Jumat fi sa'ati rabi'ati, di dalam waktu yang keempat, faka'an nama qarraba dajajatan, maka dia seakan-akan berkorban dengan seekor ayam jantan, ya. Wa man roha fi sa'atil khamisati, dan barang siapa yang berangkat sholat Jumat fi sa'atis khamisati, di waktu yang kelima, faka'an nama qarraba baidotan, seakan-akan dia berkorban dengan sebutir telur. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah, ya, di hari Jumat, upayakan memang ini di zaman Rasulullah sholat Jumat, hari Jumat itu free untuk tidak bekerja karena menyiapkan untuk menunaikan sholat Jumat ini. Kalau sekarang maaf di Indonesia kan jarang itu yang sudah yang masih membiasakan hari Jumat libur. Memang di sebagian wilayah daerah itu ada, ya, kayak di Kudus sebagian perusahaan, di Semarang itu liburnya hari Jumat karena biar karyawannya, jamaahnya bisa berangkat sholat Jumat di awal-awal waktu, ya. Kan di hari Jumat itu waktunya dibagi 5 di pagi hari, ya, sampai menjelang khotib naik mimbar itu, ya, dari pagi katakanlah diambil 5 jam karena mungkin kelompok yang pertama tadi berangkatnya jam berapa, karena dulu disampaikan bahwa jarak masjid dengan kampung itu kan jauh, sehingga orang yang berangkat gasik,
Ya walaupun sampai di masjidnya juga nanti mungkin sekitar sudah mendekati azan, tapi dari rumahnya memang jauh. Tadi mungkin 3 mil tadi atau berapa, karena jauh dia tahu diri maka berangkatnya dan jalan kaki. Sekarang pakai motor guys ya. Bahkan khotib sudah khutbah yang kedua baru berangkat. Nah ini padahal di anjuran Pak tadi kan di waktu itu dibagi menjadi 5 ketika sholat Jumat. Yang terakhir yang kelima hanya dapat telur. Nah kalau itu sampai sebelum khotib naik mimbar. Tapi kalau sudah khotbah yang kedua bahkan sudah hampir qomat, dapatnya apa? Kita korban apa? Ya korban ya perasaan, karena tidak dapat yang dikorbankan. Maka bapak-bapak terutama luangkan waktu khusus dalam menunaikan sholat Jumat ya. Ketika sudah waktunya, apalagi di Indonesia sudah luwes ya, luwes maksudnya jam masjidnya banyak, karena orang mungkin meremehkan, menggampangke masjid akeh nanti aja, ini masih biasanya Jumatan ini jam 12, nah kayak gitu. Tapi kalau dulu kan gak seperti itu, khusus bahkan sebelum sholat Jumat ini ada kesunahan untuk tidur kailulah. Yang kailulah itu tidur ayam, turumutin, ya layah sejenak untuk istirahat. Biar apa? Ketika nanti di saat mendengarkan khutbah Jumat tidak tertidur, tidak ngantuk, karena apa yang disampaikan oleh khotib dalam berkhutbah itu merupakan seruan untuk bertakwa, ya nasihat. Ya ini jangan sampai walaupun mungkin materinya itu sudah pernah dengar, tapi kita berkewajiban untuk mendengarkan khutbah dari khotib tadi. Dan anjuran waktu untuk berangkat tadi sudah disampaikan, ada 5 bagian waktu di pagi hari ya. Kalau mau berangkat gasik, berangkat awal-awal, maka dia seperti berkorban dengan seekor unta. Terus kelompok yang terus Pak, kira-kira saya ingin mendapatkan unta harus berangkat jam berapa? Nah, kayak gitu pertanyaannya. Ya dikira-kira sendiri saja, orang layaknya berangkat Jumatan itu jam berapa? Karena di dalam Jumat itu, di hari Jumat sebelum berangkat Jumat ada anjuran, ada kesunahan untuk kailulah, yakni tidur tapi yang tidur tidak tidur pulas, tidur sekedar merebahkan tubuh badan ya, untuk menunggu waktu Jumatan. Nah kira-kira di Indonesia ini kapan yang tepat agar kita bisa mendapatkan atau berkorban seperti mendapatkan pahala seperti korban dengan seekor unta? Ya kira-kira ya mungkin menjelang atau jam 10 lebih dikit, setengah 11 atau jam 11 gitu. Jangan terlalu mepet. Atau ya karena di masjid kita ini sekarang begitu masuk zawalus syams atau masuk waktu zuhur langsung azan. Tadi di masjid-masjid yang di dekat perkantoran itu biasanya jam 12 ya, jam 12 karena tadi menghargai orang-orang yang keluar dari kantor. Jadi tidak jam setengah 12 sudah dimulai khutbahnya, karena kemarin sudah disampaikan untuk pelaksanaan khutbah dimulai itu kan zawalus syamsi sudah lengser, serangkai mataharinya sudah tergelincir ke barat ya. Jangan keburu-buru, maksudnya seperti itu. Karena sambil menunggu jamaah yang mungkin sedang bekerja atau dalam perjalanan. Biasanya seperti itu.
Orang sekarang kan patokannya pakai jam ya, karena sudah ada HP, ada jam ini. Oh masih jam 12:04, masih jam setengah 12. Oh saya perjalanan dulu. Kalau orang sedang perjalanan, orang bekerja juga seperti itu. Jadi memang seperti itu. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i dan beberapa ulama lain yakin bahwa yang dimaksud saat-saat tersebut, ya maksudnya tadi, ialah di siang hari, ya siang hari. Dan mereka menganjurkan untuk berangkat pada saat yang pertama. Tetapi menurut Imam Malik yang dimaksud ialah satu bagian dari waktu yang utuh, yakni sebelum dan sesudah matahari tergelincir. Kata sebagian ulama lain, saat-saat tersebut ialah merupakan bagian dari satu waktu atau setelah matahari tergelincir. Pendapat ini sesuai dengan kewajiban mendatangi sholat Jumat sebelum matahari tergelincir, kecuali jika berpedoman pada pendapat ulama-ulama yang mewajibkan adanya argumen keutamaan. Nah ini tadi saya sampaikan. Jadi mengenai waktu itu, ya apakah setelah ada seruan adzan baru berangkat, atau ya kita memang betul-betul mempersiapkan sebelum adzan itu sudah berada di masjid. Karena ada hadis yang mengatakan sering disampaikan oleh Bilal ya muadzin, apabila khatib itu sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat pencatat itu, penjaga ya, itu sudah meletakkan catatannya. Ya, karena apa? Akan ikut mendengarkan khotbahnya sang khatib. Maka ketika kita datang setelah khatib berkhotbah, maka ya barangkali kita tidak masuk ke dalam catatan dalam daftar hadir tersebut. Nah, maka dari itu ya seruan ini lebih baiknya kita memiliki ancang-ancang lebih awal, lebih baik kayak gitu. Karena di samping itu kita mendapatkan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang tadi disampaikan dalam hadis. Dalam waktu sholat Jumat itu, menjelang sholat Jumat ada 5 bagian waktu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, yang terakhir mengenai sholat Jumat ini, jual beli pada hari Jumat setelah seruan adzan. Perihal perselisihan para ulama tentang jual beli ketika terdengar seruan adzan sholat Jumat, menurut sebagian mereka jual belinya batal, ya. Dan menurut bagian yang lain tidak batal. Yang ini sumbernya dari kata Al-Qurtubi tentang waktu tahrim. Ada 2 versi pendapat. Pertama yaitu sesudah matahari tergelincir sampai selesai sholat Jumat, seperti yang dikatakan oleh Ad-Dahaq, Al-Hasan dan Atta. Kedua, sejak azan khutbah sampai waktunya sholat, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik, kegiatan jual beli harus ditinggalkan begitu terdengar seruan azan sholat. Batal hukumnya jual beli yang dilakukan pada saat itu. Tetapi menurut pendapat Imam Syafi'i, jual beli tidak batal alias sah. Ia menafsiri larangan tersebut bersifat anjuran atau himbauan untuk tidak melakukannya berdasarkan firman Allah Ta'ala, hal itu lebih baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kan ayat ke-9 surat Al-Jum'ah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Dan tinggalkan kegiatan jual beli ya. Karena itu dzalikum, yang ketika kita bisa meninggalkan jual beli ketika sudah ada seruan adzan, khairul lakum, maka lebih baik untuk kalian in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Jadi kita memperhatikan seruan ini juga memperhatikan seruan dari Allah SWT dan Al-Quran.
Istilahnya orang nyepelek tidak gampang kita tadi. Ya, idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Sudah tinggalkan. Ya, sudah ada azan, kita masih sibuk melaksanakan jual beli. Ini tidak hanya jual beli, diterapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Orang bekerja kantoran, yaitu juga begitu. Segera tinggalkan. Kita kerja sebagai guru, ya kita segera menyelesaikan untuk segera menunaikan sholat Jumat. Ya, memang di sana dulu adalah yang dimaksud jual beli, tapi ini berlaku sifatnya umum, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh seseorang. Ya. Itu kan yang diserukan di khusus untuk jual beli, Pak. Saya kan guru, jadi walaupun sudah ada azan, saya tetap melanjutkan. Ya tidak seperti itu. Saya kan seorang polisi, jadi saya tidak seperti itu. Ini seruan ini berlaku sifatnya umum yang biasa kita lakukan sehari-hari. Okay. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tadi ada beberapa yang dibahas dalam pertemuan kali ini. Mungkin setelah penyebab beberapa perbedaan pendapat tersebut ialah persoalan apakah larangan terhadap sesuatu yang semua boleh lalu diikat dengan sifat tertentu itu mengakibatkan sesuatu yang dilarang itu batal atau tidak. Adapun adab pergi ke sholat Jumat ada 3, yakni memakai parfum, siwakan, dan mengenakan pakaian bagus. Semua ulama sepakat hal itu berdasarkan beberapa hadis. Ya, ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa kita ambil, ya. Ya mungkin yang biasa sholat Jumatnya pergi ke masjidnya ngendi-ngendi menunggu-nunggu, nanti aja kalau khutbah sudah mulai, ya ini kita sudah tahu ilmunya, ya kita harus berangkat, ya memang kita mengkhususkan hari itu untuk menyiapkan untuk sholat Jumat, ya tidak dianggap menyepelekan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya untuk memperhatikan tentang sholat Jumat dan rangkaiannya. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan yang akan datang mengenai sholat dalam bepergian seorang musafir, ya, sholatnya musafir. Ketika mungkin begitu dulu. Ketika ada pertanyaan nanti monggo dilanjutkan setelah kita tutup. Kita baca wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu